Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita masuk ke job 3 tentang karakteristik rugi-rugi trafo. Setelah sebelumnya itu tentang penentuan polaritas sama menentukan rugi-rugi. Sekarang kita melihat karakteristik rugi-rugi trafo. Di sini ada lumayan banyak tujuan. Yang pertama, teman-teman diminta untuk menentukan parameter satu fasa berdasarkan pengukuran, menentukan rangkaian ekuivalen trafo lengkap dengan masing-masing parameter, lalu kerugian daya, lalu arus hubung singkat, karakteristik satu fasa dengan variatif seperti ini. Lalu ini ada rugi daya tembaga, histeresis, dan besi trafo. Relevansi dan pendataan solusi seperti biasa, kita next. Dan teori dasar ini ada penjelasan sedikit. Setelah sebelumnya itu ada penjelasan ya, cuma dua ada rugi-ruginya. Yang pertama ada rugi histeresis sama rugi tembaga. Sekarang ini ada tambahannya, namanya adalah rugi arus eddy. Nah, rugi arus eddy ini disebabkan oleh pemanasan akibat timbulnya arus eddy terhadap inti trafo, inti besi ya utamanya itu. Jadi adanya panas atau arus pada inti trafo. Nah, rugi ini terjadi karena inti besi terlalu tebal sehingga terjadi perbedaan tegangan antara sisinya, maka mengalir arus yang berputar-putar di sisi trafo. Nah, rugi arus eddy ini sebanding dengan kuadrat tegangan yang disuplai ke transformator. Lalu di sini ada operasi paralel trafo pada sistem fase 3 fasa. Jadi di sini untuk berhasil operasi paralel gitu ya, transformator itu harus memenuhi syarat di bawah ini. Yang pertama adalah hubungan sudut fase sama gitu ya, angka jarum sama gitu. Lalu ada rasio sama dengan toleransi dan julat sedapan yang sama. Lalu juga ada impedance, hubungan pendek relatif sama presentasi impedance dengan toleransi. Nah, ini juga berarti bahwa variasi impedance relatif lintas jumlah sedapannya sebaiknya serupa untuk kedua trafo gitu. Nah, lanjut di sini ada perbedaan rasio dan arus sirkulasi. Nah, jika dua trafo yang rasionya berbeda sedikit di-energize dalam keadaan paralel, maka akan menaikkan sirkulasi antar trafo. Perkiraannya seperti ini. Lalu ini ada beberapa materi tambahan gitu ya untuk menentukan nilai si Z atau rugi beban ya, bisa menggunakan rumus ini. Lanjut, ini ada rugi tembaga. Ini ada gambaran sih untuk penggunaan rugi-rugi yang terdapat di trafo. Ada kumparan primer, itu bisa ada rugi tembaga sama rugi flux bocor primer. Lalu flux bersama inti itu ada rugi besi, histeresis, eddy, dan current. Kalau di rugi tembaga, di kumparan sekunder itu ada rugi tembaga dan rugi flux bocor sekunder. Lalu daya keluar ini adalah peta konsep untuk rugi-rugi trafo. Jadi intinya kalau flux inti bersamaan itu banyak, nanti akan jadi histeresis, eddy, sama current. Tapi kalau masing-masing masih di primer dan sekunder, itu masih rugi-rugi tembaga, antar tembaga gitu. Lalu ada percobaan tanpa beban, sama, ini rumus yang pertama untuk kumparan primer dan sekunder. Dan lanjut, ini juga sama, ada percobaan hubung singkat. Ya, nanti ini di sini akan ada beberapa jenis percobaan. Ya, ini yang pertama percobaan tanpa beban, lalu ada percobaan hubung singkat. Dan rangkaian ekuivalennya seperti ini ya teman-teman, yang bisa digunakan ada R2 dan X1, dimana nilai cos-P-nya ini teman-teman bisa hitung dengan melihat nilai daya dan tegangan. Begitupun dengan E-flux-nya. Nah, ini untuk persamaannya I0 sama dengan IM plus IW, dimana ini adalah arus 0, arus awal. Nah, ini untuk karakteristik diagram fasor. Ini merupakan tujuan dari job 1 ya teman-teman, job 1 diagram fasor. Dan ini untuk vektor tanpa bebannya. Nah, ini untuk komponen yang digunakan pada praktik job 3 ini untuk menentukan karakteristiknya. Dan ini untuk rangkaian percobaan mengukur R1 dan R2, dimana kita bisa gunakan multimeter ya sebagai ampere meter dan voltmeter. Ampere dipasang seri, voltmeter dipasang paralel. Ini perlu diingat sih, ini dasar. Ampere seri,
volt paralel. Gak bisa sih untuk ditandain, tapi ya intinya ampere itu untuk seri. Nah, untuk percobaan tanpa beban, di sini ditambahkan wattmeter yang dipasang secara seri paralel pada rangkaian. Kalau hubung singkat, ini nanti nilai R2-nya itu dipasang lagi si multimeter untuk menghitung berapa arus hubung singkatnya. Lalu juga ada percobaan beban, ada RLC sama RL. Ini untuk menentukan, untuk melihat nilai tahanan masing-masing gitu ya. Ada kapasitor, resistor, sama induktor. Dan ini ada komponennya, langkah kerja seperti biasa. Ini juga terbagi tanpa beban, hubung singkat, dan berbeban. Pertanyaan dan tabulasi data. Ini untuk pengukuran tahanan untuk R1, R2 gitu ya. Nanti juga divariatifkan dengan arus dan tegangan. Juga dibandingkan nanti ketika kita sudah dapat arus, tegangan sama arus, tegangan sama resistornya atau tahanannya gitu ya, maka kita bisa hitung tuh nilai si arus sama tegangannya. Nah, ini untuk R2 nya, pengukuran percobaan tanpa beban gitu ya. Nah, ini untuk beban resistif, induktif, resistif, sama lengkap, paket lengkap. Dan ini nanti akan dibuat laporan pengamatan sementara karakteristik rugi-rugi transformator. Oke, mungkin sekian dulu untuk job 3, karakteristik rugi-rugi trafo. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa drop di kolom komentar atau join ke grup Telegram kita yang linknya ada di deskripsi box. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.